kayak gini. Ya ampun, jelek banget sih muka lo. Gue upload ah. Kok lo rese sih? Iya lo kenapa sih? Aduh, boleh ngeluh gak? Boleh ya, bentar aja gue ngeluh, oke? Iya, iya gue tuh capek aja dari pagi sampai siang, masa gue gak dapet nasabah? Kalau kayak gini caranya gimana gue bisa dapet bonus coba? Lo tuh ya, yang harusnya lo khawatirin itu kapan lo dipecat. Kok lo jahat sih sama gue ngomongnya kayak gitu? Ya lo tau sendiri kan bos kita tuh kayak gimana. Gini nih, gue gain. Ajeng, kamu itu di sini masih masa percobaan dan bla 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 apalah itu. Gue juga tadi kayak gimana sih? Nih ya, dia uploadnya gede tuh ya, terus botak, terus gue bisa nih. Ajeng, kamu tuh ya, kamu yang gak boleh gini, gak boleh gitu, harus dapet nasabah. Gue tuh pusing banget tau gak sih? Udah gue stres nyari nasabah, ditambah punya bos kayak gitu. Bayangin aja gimana gue gak stres coba. Riz, kok diem aja sih? Pak, ya. Ajeng ke ruangan saya sekarang. Oh iya Pak. Iris kalau nggak bilangin ke gue sih. Saya tanya sama kamu. Target sebulan kamu itu 300 orang per hari. Bulan pertama kamu kerja sudah berapa yang banyak kamu rekrut? 80 Pak. 80. Bulan kedua? 50. 50. Bukannya naik malah turun. Kamu itu masih 3 bulan masa percobaan. Udah berani-beraninya bercanda kamu. Ketawa-ketawa. Ihi-ihi, aha-aha. Upload foto. Eksis sana sini. Kerja yang bener dong. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kalau bulan ini kamu nggak mencapai target, saya pecat kamu. Iya Pak, tapi kan di awal minggu saya udah berhasil ngumpulin 5 orang kan Pak. Jadi dari 300 tinggal 295 orang lagi ya kan Pak? Ini kesempatan terakhir kamu. Semua data nasabah yang saya kirim, kamu rekrut ulang dari awal. Dan harus mencapai target. Tapi ingat, 1 orang saja yang tidak mau bikin kartu kredit, saya pecat. Paham? Iya, siap-siap. Sayang, itu kan kartu kredit unlimited yang aku kasih buat kamu. Kok kamu gunting sih? Aku kan udah bilang sama kamu, aku nggak perlu fasilitas apa-apa dari kamu. Ya udah, anggap aja itu fasilitas dari kantor. Ya ampun sayang, masa kamu calon mantu direktur nggak punya kartu kredit? Ya aku nggak mau dan aku juga nggak suka pakai kartu kredit. Kamu tahu nggak? Kartu kredit itu cuma bikin kita jadi ngutang, terus buat bayar utang dan utang dan utang terus. Udahlah sayang, kita harus bedain dong mana masalah kerjaan, masalah di kantor sama masalah pribadi kita. Kita harus profesional. Ya udah. Pak, kalau ngomong bisa baik-baik gak sih? Saya kan cuma nawarin doang kok, Bapak malah marah-marah sama saya. Lah, Bapak duluan kok yang nyolot. Pak, Bapak tuh cowok ya, masa Bapak maki-maki saya kayak gitu sih? Lah, Pak, enak aja siapa yang salah, orang Bapak duluan kok yang maki-maki saya. Ya nggak bisa kayak gitu loh, orang ngomong baik-baik, Bapak jangan marah-marah kayak gitu dong. Ya bodo amat. Gimana gak kesel orang gue nawarin baik-baik malah dimarah-marahin kayak gitu. Dikira gak susah apa nyari nasabah? Balik yuk. Gue kayak lembur deh, Riz. Abis ya gimana, gue dari pagi baru dapet 5 nasabah. Itu aja bibir gue udah jontor tau gak sih? Ya lagian sih lo sama calon nasabah itu harus ramah dikit gitu. Kayak gue dong, ramah, baik, sopan, santun lagi. Perasaan gue udah ramah deh dari tadi. Lo tuh ya kesannya suka maksa. Mereka bete lah. Lo gak pernah suka kepribadian kali ya? Ih, lebay gila lo. Masih kayak gitu aja gue disuruh sekolah kepribadian. Ya
itulah pokoknya gue gak mau tahu. Besok pas di mall kita promosi, lo harus ramah dan lo harus cari nasabah sebanyak-banyaknya. Lumayan buat ngambil target, ya gak? Ya, oke. Udah deh, gue balik duluan ya. Yaudah, bye, hati-hati ya. Aduh, Jeng, ayo dong. Lo tuh pasti bisa. Lo pasti bisa dong dapetin nasabah. Masa kayak gitu aja lo putus asa sih? Ayo dong, semangat, 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 semangat aja, semangat, please. Ia pemata hati, ia pemata hati. She is a heartbreaker. Ia pemata hati, ia pemata hati. That girl is poison. Ibu, permisi, silakan kartu kredit yang kasih fotokopi KTP aja sama NPWP, nggak apa-apa kok, Bu. Oke, Mbak. Ya, makasih ya, Bu. Pak, silakan kartu kreditnya, Pak. Udah ada, Mbak. Tapi dari bank kami beda loh, Pak. Dari Bank Jontan, bisa dilihat-lihat dulu. Saya nggak mau banyak utang, Mbak. Mau. Saya utangin, tapi nggak saya bayar-bayar. Oh, ya udah. Makasih ya, Pak. Iya. Kartu kreditnya, Pak. Boleh dicoba. Makasih ya, Pak. Iya Pak, saya berani jamin loh. Kalau produk dari saya ini jauh lebih bagus daripada produk yang lain. Ah, yes. Orang kayak gitu pasti butuh kartu kredit. Iya, boleh. Permisi, Nanti Mas. kita... Selamat siang. Silakan kartu kreditnya Mas tinggal kasih fotokopi KTP-nya sama NPWP, nanti kita urus gimana? Maaf, sorry. Tapi Mas tenang aja, Mas. Di bank kami itu cicilannya 0% loh, Mas. Jadi kalau misalnya Mas mau kasih cicilan itu 0%. Jadi Mas aman aja, tenang aja gimana? Nanti saya hubungin lagi ya Pak, sebentar ya. Mbak, dari tadi Mbak motong omongan saya. Saya belum selesai ngomong loh. Saya nggak mau pakai kartu kredit. Jadi tolong jangan ikuti saya lagi, oke? Bentar Mas, tadi kan Mas bisa baca-baca dulu kan? Saya nggak mau pakai kartu kredit. Tolong ya Mbak ya, jangan maksa saya. Astaga. Kutulis surat ini kepadamu agar kau rasakan pahitnya cintamu. Mas, ya udah Mas baca. Lihat ya apa yang udah kamu lakuin barusan? Hah? Iya kan saya nggak sengaja, Mas. Nggak sengaja, udah jelas-jelas kamu yang narik tangan saya kok. Kamu ini maksa banget. Hah? Oh, Lo jadi kasar sih, biasa aja dong, jangan kayak gitu juga. keberadaan lo di sini udah ganggu orang banyak, termasuk gua. Namanya orang jualan ya wajar lah promosi, masalah buat lo. Ini namanya maksa. Lihat, handphone gua, lihat, rusak. Ya udah kali, itu salah gue. Ya salah lu lah, gua nggak mau tahu ganti rugi. Enak aja salah lo lah. Salah lu lah. Ya lo lah. Lo. Ini ada apaan sih? Tahu nih orang nyari masalah gitu sama gue. Apa? Ya ampun, ganteng banget. Lo bengong sih? Lu gimana sih? Masa cowok seganteng dia lo marah-marahin, tega banget deh. Iya, apaan sih lo? Lo tuh ya, nilai estetika lo pasti rendah ya. Ih, bodo amat. Asal lo tau ya, gue gak mau tanggung jawab atas HP lo rusak. Bodo amat, pokoknya itu salah lo, bukan salah gue. Oke. Saya akan perbaiki handphone kamu, tapi di konter langganan saya ya. Apaan sih? Udah sih, apa-apa sih? Paling murah kok, 100.000. Ya, nggak apa-apa. Maklum ya, rumah saya tuh emang kayak gitu. Oh. Karena saya atasannya dia, jadi saya bertanggung jawab untuk perbaiki handphone Mas. Ayo kita benerin Mas. Nggak usah. Nggak apa-apa, saya sih nggak masalah handphonenya. Tapi yang penting ada niat baiknya aja. Oh, nggak apa-apa kok. Saya malah senang bantu Mas. Nama Mas siapa ya? Saya harus pergi dulu, saya masih buru-buru, masih ada urusan. Saya permisi. Ya, Mas! Apaan sih, Riz? Padahal kan dia belum ngasih nomor handphone, belum kasih tahu namanya juga, tau gak? HP gue pakai rusak lagi. Benerin di mana ya? Mita pasti nyariin nih, nggak bisa ngubungin gue. Belum lagi kalau dia uring-uringan. Rocos mulu panjang kayak kereta api ini pasti. Semua gara-gara tuh cewek tuh emang. Terus benerin di mana ya?
Udah 1 minggu ini lo lembur terus deh. Hari ini lembur lagi? Iya Riz, gue kan lagi ngejar target. Iya sih, ya udah dong, makanya jangan segitu. Semangat, semangat, semangat. Ya udah deh, gue balik duluan ya. Bye. Bye-bye. Ya. Gimana muka gue nggak lusuh coba? Kalau misalnya klien yang gue rekrut tuh selalu bikin gue keki. Why? Aku tuh kerjaan aja terus yang perhatiin. Akunya nggak pernah diperhatiin. Kamu bilang kamu harus profesional, tapi kamu sendiri nggak profesional. Gimana sih? Bukannya gitu, aku juga ada meeting sama klien, ada juga meeting sama papa kamu. Ya udah nanti aku bilangin sama papa supaya kerjaan kamu dikurangin. Ya jangan gitu dong, Mit. Ini kan juga tanggung jawab aku. Mana sih? Ingat ya, tanggung jawab kamu itu sama aku. Yang masukin kamu ke perusahaan itu aku. Ya, halo. Halo, selamat siang. Dengan Bapak Dani Ajanto. Iya, betul. Ini dengan siapa ya? Ya Pak, ini saya Ajeng dari Bank Jota. Di sini saya berniat untuk menawarkan sebuah kartu kredit. Apa Bapak berminat? Maaf ya, Mbak. Saya nggak tertarik untuk menggunakan kartu kredit. Maaf sekali. Pak, tapi kartu kredit dari kami ini dengan bunga cicilan 0% loh Pak. Gimana Bapak mau kan? Iya, tapi saya nggak tertarik. Maaf ya, Mbak. Tapi kami juga ada jaminan tahunan yang bunganya juga sangat rendah Pak. Gimana Bapak coba dulu ya? Ih, kok dimatiin sih? Oke, fine. Gue bakal coba lagi kok nanti. Ngomong sama siapa sih lama banget? Bukan sama siapa-siapa. Lah tadi kan kamu angkat telepon. Oh, sales kartu kredit biasa. Kok nggak diangkat-angkat sih? Beb, kamu itu mau makan aja masih aja mau kerja. Kerja mulu ih. Iya Beb, ya, kamu kan tahu kerjaan aku kayak gimana. Ya udahlah. Ya udah mending ya kamu tuh berhenti kerja, terus kamu fokus jadi istri aku yang baik udah. Kok kayak gitu? Ya iyalah. Daripada kayak gini kerja nggak ada hasil capek. Iya bukannya belum gak ada hasil, tapi belum aja. Ya udahlah sabar, orang lagi usaha kok. Nggak ada hasil kan tapi sampai sekarang. Halo, siang Pak Daniel. Ya, siang. Ini dengan siapa ya? Pak, ini tuh saya Ajeng yang tadi nelfon Bapak. Pak, tadi kan saya belum ngomong, kok udah ditutup sih teleponnya? Mbak, maaf ya. Saya lagi makan siang ini sekarang ya. Oh iya, ya udah Pak, nanti saya telepon lagi ya Pak. Boleh kan Pak, ntar siang? Ih, itu belum selesai ngomong. Makan dulu. Halo? Siapa sih? Ini sales kartu kredit yang tadi. Gak mungkin lah. Di mana-mana tuh pasti yang nutup telepon duluan ya calon nasabahnya, bukan sales kartu kreditnya. Ya, nggak tahu ini buktinya barusan. Gak percaya, mana sih handphone kamu? Ih, kok dimatiin handphone aku? Makan nggak? Ih, Aku bilang makan sekarang. Ya, ini kan klien aku, apaan sih? Kok off sih? Ya, nggak tahu. Ini aku ajarin ya. Kamu tuh kalau mau nawarin kakak ke klien kamu nih. Kan kartu kredit sama kan, untuk kakak kartu kredit. Nah kamu tuh harus tahu timing yang tepat. Nih timing nih usaha nih harus bareng nih, pas, teng katanya. Kali aja kan kamu nggak tahu timing terus orang yang kamu tawarin lagi yang lagi usaha gitu kan. Apaan sih, mau dipermakan? Ya, maaf. Kamu masuk akal baik. Yang penting ya kamu harus tahu timing gitu. Iya, tapi kan kamu tahu target aku kayak gimana. Kalau nanti aku nggak mencapai target, aku dipecat gimana? Emang kamu mau aku dipecat? Oh, butuh bahu ya, kesian banget. Aduh, kayak aku mau pipis deh. Bentar ya, aku pipis dulu. Dadah.
Ah, susah amat sih ah. Puyeng malah gue punya cewek. Woi, sungguh dong. Minta maaf kayak apa kek? Ngelonong aja lu. Sorry. Sorry. Mentang-mentang mau lu kayak bule gitu. Hah? Betawi kan lu? Maaf, gitu aja biasa aja. Emang banget sih lo jadi cowok. Pacar saya kan udah minta maaf. Mas tuh, bibir ceweknya direndam pakai air garam dah, pedes banget. Saya kita pergi aja. Maaf sebenarnya. Oh, Mbak, kembalian saya buat bayarin cowok ini ya, yang gak waras ini nih. lu bayarin gua? Lu bayarin gua? Hah? Serius lu? Terima kasih Mbak ya, rezeki, makasih ya Allah. Baik banget. Tampang doang lu, oke lu kayak pejabat. Ceweknya yang bayarin. Galak lu. Terima kasih ya Mbak. Rezeki. Berapa banyak lagi target yang kamu belum penuhi? Satu lagi Pak, tapi kan Pak dari yang sudah saya promosikan kemarin di mall, saya sudah bisa melebihi target Pak. Bahkan orang yang saya sudah kumpulkan udah 350 orang kok Pak. Tidak bisa. Hitungan kamu itu hanya dari data nasabah yang sudah saya berikan. Kalau satu orang saja kamu gagal merekrutnya, kamu saya pecat. Paham? Iya Pak. Tinggal si Daniel itu doang nih. Ah yalah susah banget sih diajak kerjasamanya. Saya suka sama proposal yang ini. Tolong nanti kamu urus lagi. Saya perlu beberapa kali revisi di bagian sini. Kamu ngurus untuk ketemu sama kliennya nanti. Klien harus suka sama produk yang kita kasih. Ya? Ya, halo? Diangkat tuh, gue bisa telepon pakai nomor kantor. Oke. Nelfon pakai nomor kantor? Nggak bisa. Udah gue namain, jangan diangkat. Lagian kerja kok sampai segitu banget caranya. Bapak mau kemana? Kan Bapak lagi sakit. Iya, Bapak mau minum obat. Oh iya obat ya Pak. Aduh Pak, Ajeng lupa beli, maaf ya Pak. Ajeng beli dulu sebentar ya Pak. Udah nggak usah. Memangnya kamu tuh punya uang, Pak? Ada dong. Udah deh Pak, tenang aja. Kalau masalah obat mah kecil
kecil Ajeng bisa beli, oke? Ajeng pamit ya Pak. Udah Bapak istirahat dulu, tunggu ya Pak, sabar ya. Kamu mau jemput aku ya? Iya dong. Masa mau jemput bapak kamu? Ih, bapakku lagi sakit tau, ntar kualat lo ngatain orang tua. Udah deh, jangan alay. Yaudah yuk, aku mau ke apotek dulu tapi anterin aku ya. Nganterin sih mau, tapi ngapain di sana? Iya, beli obat papa. Iya, nganter sih mau kan. Obatnya mahal, emang kamu udah punya duit? Ya iya sih, tapi paling aku pakai kredit card aja. Kebiasaan nih, ntar tiba bayar aja bingung bayar gimana. Iya, ya udah lah, emang kamu mau bayarin nggak kan? Ya gimana lagi, orang uang aku udah habis. Karena aku udah bilang dari awal, cari kerjaan yang lain. Kalau sekarang nih, kerja kamu doang yang keras, gajinya malah lembut. Udah beres. Kalau bisa nggak usah nyindir-nyindir aku terus? Jadi yuk aja. Oh iya nih. Udah bisa belum? Udah ada lo nih. Oke. Ntar dulu. Oke. Ayo. Terus gimana keadaan mama kamu sekarang? Mama udah mulai mendingan, tapi besok harus pergi check up lagi. Salamnya buat mama kamu. Maaf aku belum bisa jemput. Kamu tahu kan, sibuknya aku bukan cuma urusan kantor aja. Iya, Mama ngerti kok. Siapa sih? Nomornya nggak aku kenal gini. Paling sales kartu kredit lagi. Nggak mungkin. Soalnya nomornya udah aku blokir. Tumben. Ya bisa ganggu banget. Ya halo. Selamat siang Pak Daniel. Ya selamat siang. Apa kabarnya Pak? Semoga sehat-sehat selalu ya Pak. Ya amin. Maaf ini saya bicara dengan siapa ya? Saya Linda Pak dari Bank Jontang. Di sini saya mau mengabarkan ke Bapak kalau misalnya Bapak itu termasuk salah satu nasabah terbaik di bank kami loh Pak. Apa? Nasabah terbaik? Iya. Tapi saya kan nggak menabung di bank Anda. Enggak Pak, maksud saya di sini saya mau menawarkan ke Bapak produk dari perbankan kami Pak gitu. Iya, tapi maaf. Tapi Pak, di sini tuh saya mau menawarkan produk berupa kartu kredit loh Pak. Kartu kredit itu sangat memasyarakat sekali dan fungsinya banyak banget loh. Mbak, maaf ya. Tapi Pak, gini loh Pak, di sini kartu kredit ini tuh selain fungsinya banyak juga saya jamin pasti Bapak sangat membutuhkan kartu kredit ini Pak. Jadi Bapak coba denger dulu ya Pak. Mbak, maaf sekali. Saya sedang ada meeting sekarang. Kalau mau telepon nanti siang lagi. Terima kasih ya. Yes! Akhirnya usaha tuh emang gak pernah mengkhianati hasil. Buktinya dia bilang gue bisa telepon dia lagi nanti siang. Biasanya gue telepon udah dimatiin. Akhirnya makasih. Sayang, aku seneng banget kayaknya. Aku seneng banget tau gak? Kayaknya tuh ya klien aku yang itu jadi employee aku deh. Aku gak jadi dipecat. Terus nanti siang aku disuruh hubungin dia lagi deh. Siam. Ya, didongokkan sama aku. Ya maaf, kan aku harus ketemu klien. Klienmu. Kamu tuh bisa ngelapan klien ratusan sehari aku. Bapak telepon, Iya. Karena apaan begini? Iya, udah dong. Kamu kan tahu aku harus ngejar target. Target aku tuh banyak banget. Ya makanya aku bilang pindah kerjaan. Ya nggak mau lah. Kamu kan tahu aku suka kerja di situ. Oh, suka, iya. Oke, sekarang kamu pilih. Kamu pilih itu kerjaan atau pilih aku? Kok kamu ngomongnya sadis gitu sih? Ya iyalah. Karena apaan begini? Apaan diperhatiin? Iya deh, iya Jomblo sekalian dah. Ya udah, iya, udah jangan marah-marah dong. Nanti kalau marah-marah cakepnya hilang. Bohong lagi. Gak pernah cakep. Apaan cakep? Kan kata aku tadi kamu cakep ya kan? Ya udah jangan marah-marah lagi. Ya udah, iya, aku sama kamu sekarang tapi jangan marah lagi, oke? Senyum. Digombarin. Ya udah ya. Ayo.
Kamu buru-buru banget sih. Kamu nggak pelan-pelan. Jadi kita nggak jadi ngedate nih. Ya udah dong, Beb. Kamu ngeluh terus deh. Ya kamu kan tahu ini kerjaan aku. Nih pacaran sama beli motor sama tau. Sama-sama nyicil. Ih, kok ngomongnya gitu sih? Ya udah, Beb. Kan next time kita bisa makan siang lagi. Ya kan kita bisa makan siang, bisa ngedate bareng, oke? Ya. Japus dan palsu. Udah makan lagi, aku masih siapin nggak? Udah. Lihat dong. Udah? Ya udah deh. Kalau gitu aku kerja dulu ya, sayang. Dadah. Cium dulu. Dadah. Udah. Ya. Siang, Mbak. Saya ada janji ketemu Pak Daniel siang ini. Oh, sebentar ya Mbak, saya tanya dulu. Siap. Terima kasih. Maaf Mbak, Bapaknya mau meeting. Loh, bukannya tadi udah meeting, Mbak? Kok meeting lagi sih? Maksudnya masih meeting. Oh ya udah, kalau gitu saya tunggu sini aja ya, Mbak. Mbak, tunggu dulu. Tapi Pak Danielnya di luar kantor. Lah, gimana sih, Mbak? Tadi Mbak bilang lagi meeting, kok sekarang di luar kantor? Itu maksudnya meetingnya. Ya, serius, Mbak? Iya Mbak. Ya udah deh. Duh, gimana ya? Beneran, Mbak? Iya Mbak. Itu cewek. Saya nggak mau pakai kartu kredit. Tolong ya Mbak ya. Jangan maksa saya. Tapi kan bisa dulu, Mas. Astaga. Iya bener. Dia nih orangnya yang resek banget nawarin kartu kredit sama gua. Wah, jangan-jangan dia pura-pura lagi yang datang ke sini buat nawarin kartu kredit sama gua juga dia orangnya. Siapa sih? Gila, siapa sih? Kok? Sini. Ih, lu, cepet gak? Lo siapa sih? Kok, orang gila ya? Woi, kok narik-narik gue sih?
Tapi dia... Oh, aku tahu. Pasti dia sales kartu kredit yang dari pagi sampai malam itu gangguin kamu kan? Sini lo emang gak tahu diri. Mita, udah. Aduh. Mita, udah dong. Udah. Mita, udah. Sana pergi lo, pergi. Udah, ayo masuk. Apa? Kamu mau ganti satu nasabah? Gimana sih kamu? Masa dapatin nasabah satu aja susah? Iya Pak, saya mohon maaf banget Pak. Masanya tuh klien yang ini udah nggak bakal mungkin banget mau apply. Kalau boleh diganti aja ya Pak. Oke, saya ganti. Setiap satu nasabah dari list data yang sudah saya berikan diganti dengan 50 nasabah yang kamu cari di luar dari nasabah kita. Gimana? Kamu pilih. 1 atau 50. Atau mau saya pecat. Terserah kamu. Iya Pak, siap Pak. Kamu itu jangan nuduh sembarangan. Loh, siapa yang nuduh coba? Kan kamu yang bilang sendiri. Kalau emang dia yang suka gangguin kamu, yang ngejar-ngejar kamu. Berarti dia cewek yang suka gangguin pacar orang dong? Gimana ya? Iya, tapi maksud aku bukan ke arah situ. Aku curiga deh sama kamu. Kenapa sih kamu belain dia terus dari tadi? Jangan-jangan kamu suka ya sama dia? Kamu ngomong apa sih? Kalau kamu emang gak suka, ya kamu ngapain belain dia terus dari tadi? Aku nggak belain dia, aku cuma ngelurusin masalahnya aja. Supaya nggak ada salah paham. Gak ada masalah yang harus dilurusin. Pikiran kamu yang harus dilurusin. Udah melenceng, tau gak? Romeo. Aduh, please dong, please. Ngapain uangnya? Lagian kan lo juga pasti punya duit kan? Ayo dong, please. Apa sih? Kok sales kartu kredit tapi pengemis sih? Kok jadi mohon-mohon begini? Kalau jadi ngeliatin gue sih, bukan cuma usaha doang. Selalu tahu ya, usaha lu itu udah bikin susah hidup orang. Nah, itu hidup gua. Dan gua tekenin sekali lagi sama lu. Gua gak akan pernah mau bikin yang namanya kartu kredit. Karena kartu kredit cuma bisa bikin utang jadi numpuk. Gue kayaknya udah jahat banget sama dia. Dia kan harus kerja. Ya wajar lah kalau dia bersikeras nawarin produknya. Aneh ya. Gue harus minta maaf sama dia. Apalagi Mita udah nuduh dia nggak nih. Pasti dia sales kartu kredit yang dari pagi sampai malam itu gangguin kamu kan? Ini lo emang gak tahu diri. Mita, udah. Mita, udah dong. Udah. Satu atau 50. Atau mau saya pecat. Terserah kamu. Gue harus ngambil keputusan dulu sebelum gue dipecat. Hah? Aduh, Ma. Kenapa jalan-jalan sih, Ma?
Duduk dulu, Ma. Dari ambil minum sebentar ya, Ma. Iya. Sini. Mama nih, bukannya istirahat, lagi sakit. Ya, gue juga bisa kali nyari klien yang lain. Disuruh klien 50, gampang, tinggal gue cari pokoknya. Lihat aja ya Daniel, gue gak bakal pernah hubungin lo lagi. Selamat siang Bu, silakan kartu kreditnya. Iya Mbak. Caranya gampang kok Bu, Ibu tinggal kasih fotokopi KTP aja sama NPWP-nya ada. Oh kebetulan sekali Mbak, saya bawa kopiannya. Oh iya. Ini Mbak. Bentar ya. Nanti dalam beberapa hari pihak bank yang akan mengabari Ibu ya, bila kartunya layak atau tidak. Oh bukan di ACC sekarang Mbak. Oh, Ya elah, santai aja kali. Oh ya, tapi sebelum kita ke tempat tujuan, mending gue ganti ban dulu ya. serius? Iya. Lama nggak? Emang nggak bisa besok aja? Dulu besok itu udah gak ada cicilan murah lagi. Secara promocin. Dasar tukang Uber cicilan 0%. Ya iyalah, ada yang lebih murah, terus tempatnya lebih mahal. Kenapa enggak, ya kan? Iya, udah deh. Ayo, yuk kan.
Ini harus diganti Pak, karena bocornya pas di pinggir tuh. Kira-kira harganya berapa ya Pak satu ban? Wah, mahal sekali Pak. Tapi kalau Bapak punya kartu kredit, Bapak bisa menggunakannya Pak dengan mengasur selama 6 bulan dengan bunga 0%. Maksudnya gimana sih Pak? Saya nggak ngerti. Begini, kalau Bapak ingin tahu lebih jelas, silakan datang ke kasir. Di sana nanti Bapak dapat infonya. Yang itu Pak? Iya, silakan. Ya Pak. udah, mari. Iya. Mbak, Oh ya? saya mau ganti ban. Oh, kalau Bapak punya kartu kredit, Bapak bisa dapat diskon dan cicilan 0%. Kalau cash, Kalau itu sih nggak dua-duanya. kok bisa gitu ya Mbak? Ya, kalau itu sih karena kebijakan dari bank yang udah ngeluarin kartu kreditnya, Pak. Jadi gimana? Bapak mau bayar cash? Ya, cash aja deh. Aduh, dompet saya mana ya? Itu kan cowok yang lo marahin itu kan? Iya, makanya. Ngapain ya dia di sini? Mau beli ban lah, ini kan toko ban. Ih, gimana sih lo? Iya sih. Pak, dompetnya hilang. Iya, nggak ada nih. Mau gue bayarin? Tinggal gesek sih. Nggak usah, nggak apa-apa. Kayaknya dompetnya ketinggalan di rumah. Gue mau pulang dulu aja. Ya, Pak, saya tinggal dulu ya, nanti saya kesini lagi. Ya. Oh iya, Mas. Itu cowok sih keren ya. Tapi kelakuannya itu loh. Dia marah-marahin lo terus nuduh-nuduh lo yang enggak. Ih, gue jadi nggak simpati lagi tau gak? By the way, kok masih inget aja sih curhatan gue? Ya iyalah, gue tuh sahabat lo, Aci. Tapi gue kasihan ya sama ceweknya. Dapet cowok kayak begitu. Tapi ceweknya juga sih ngeselin abis tau gak sih? Untung ya, pacar lo tuh baik bener deh. Iyalah, gue tuh makanya bersyukur banget tau gak sih dapetin dia. Gue kayak gimana ya? Lo tau nggak? Bedanya pohon kelapa sama aku dan kamu. Apa tuh? Romi? Romi kenapa? Kok Romi? Romi? Bisa hidup sendiri. Nggak bisa. Romi selingkuhin lo? Ada kamu. So sweet banget sih, bikin aku tambah sayang. Aku setia banget sama kamu, makanya kamu jangan selingkuh atau... Oh, jadi gini ya cara lo kalau nggak ada gue ya, hah? Rom, ada apa? Cewek ini siapa? Denger ya, lo kalau udah nggak suka sama gue tuh bilang aja tau nggak usah kayak gini caranya. Rom, dia cewek kamu? Bukan, mantan. Bukan gitu dong, serius nih. Aku tuh mau ngomong sesuatu. Ya udah deh, kamu nggak usah banyak ngomong apa-apa lagi. Pokoknya di antara kamu sama aku sekarang udah nggak ada apa-apa. Lo sama gue, end. Tunggu. Enggak gitu, bukan gitu. Ya udah, apa kamu ngomong apa? Aku tuh udah nggak butuh penjelasan dari kamu, tau nggak? Iya, maksud aku tuh perkataan gue sama lo itu udah terlalu mainstream, terlalu biasa, nothing spesial. Yang baru dong misalkan apa yang kamu lakukan ke aku itu jahat atau kamu tuh terlalu baik buat aku atau yang something spesial. Banget sih lo. Kok nampar gue? Ya Lo ampun. perwakilan Ajang tau gak? Iya kan nih. Iya udah, ya ampun beneran sakit. Jangan digampar sebelah sini. Satu bagian dari hatiku hilang bersama dirimu yang telah meninggalkanku. Hati tertatih. Udahlah, gak usah sedih lagi. Ya gue tuh nggak habis pikir aja. Maksud gue, kenapa sih Romi tuh tega ngelakuin itu sama gue? Emangnya dia nggak mikir apa? Gue tuh sayang banget sama dia. Sorry Dori Mori nih ya. Bukannya gue ngebelain dia. Ya mungkin lo kurang perhatian kali. Makanya dia ninggalin lo. Ya iya sih, gue tuh kebanyakan mikirin kerjaan,
udah deh, itu resiko lo. Ya tapi kan gak gitu caranya juga dong, Riz. Harusnya kan dia bisa ngomong baik-baik. Gak usah ngelakuin kayak gitu. Emang dia pikir gue gak sakit hati. Ya elah, namanya juga cowok gitu loh. Selagi dia bisa mendua, mentiga, dan seterusnya, kenapa pula jujur sama pacarnya? Mending ngumpet-ngumpet aja. Ya tapi gue gak ikhlas. Kalau gampang banget sih ngomong kayak gitu. Kalau lo nggak ikhlas, ya udah lo tinggalin aja kerjaan lo. Terus lo ikutin tuh kata-kata dia. Jadi istrinya no, mau lo. Enak aja ya gak mau lah. Nah berarti lo nggak bisa dong ngejalanin dua-duanya, ya kan? Ya udahlah ikhlasin aja ih. Oh iya Riz, besok gue kayak ke rumah sakit dulu deh. Jadi gue gak masuk kerja. Oh mau nganter bokap? Enggak sih, kayak gue cuma ambil hasil check up doang. Oh jadi galangnya udahan nih. Cepet banget sih. Malah ngingetin gue lagi sih. Kan gue jadi sedih lagi Rizka. Aduh. Aku benci kamu. Aku benci. Waduh, mau nggak mau Bapak harus mencari donor darah sendiri. Saya harus cari kemana lagi, Sus? Masalahnya golongan darah saya A, mama saya B, dan saya anak tunggal lagi. Aduh, saya harus cari kemana dong, Sus? Saya minta tolong sama suster, tolong bantu cari ya, Sus ya. Saya mohon demi mama saya. Ya, Pak. Itu beneran Daniel. Dia lagi nyari darah buat nyokapnya. Darah nyokapnya kan sama kayak gue. Gue siap bantu donorin darah. Daniel mana sih? Masa dia lupa kalau ada meeting hari ini? Mana sih tuh anak? Gue bener-bener ngucapin terima kasih. Gue bener-bener gak nyangka kalau Kayak mau balik. Ajeng. Suster. Ajeng. Sus, tolong Sus, bawa ke dalam. Si Ajeng pakai pingsan lama banget lagi. Terus gimana ya? Ajeng? Awas pelan-pelan. Gue di mana sih? Lu di rumah sakit sekarang. Tadi lu sempat pingsan. Udah gak apa-apa sekarang? Oh my god, aduh maaf kayak gue harus balik deh. Loh. Nanti dulu. Mau kemana? Gak bisa, gue ada meeting di kantor dan gue gak bisa kalau gak datang. Iya tapi masalahnya lu... Jeng. Aduh, ini anak gimana sih? gue mau ngucapin banyak terima kasih ya. Udah mau donorin darah lu buat nyokap gue. Kalau nyokap gue tahu, dia pasti seneng banget ada orang yang mau peduli sama dia. Dan gue juga mau minta maaf sama lu. Selama ini gue udah bersikap kasar sama lu. Udah ngomongnya.
Lagian lo tuh ngapain sih ngikutin gue terus? Ya kan lo bisa ngurusin nyokap lo, kayak atau kemana kayak nggak usah ngikutin gue. Iya, nyokap gue lagi istirahat sekarang. Tugas gue sekarang ya, gue harus nganterin lu. Karena kondisi lu lagi nggak sehat. Apaan sih lo basa-basi terus? Aduh udah di Daniel, gue tuh nggak perlu dianterin sama lo. Lagian oh ya satu lagi, lo nggak usah GR ya. Gue ngebantu nyokap lo ya emang karena nyokap lo ngebutuhin aja dan gue kasihan sama nyokap lo. Jadi bukan karena lo nggak usah GR, oke? Lo kenapa sih? Masih marah ya sama gue? Apaan sih? Enggak, siapa yang marah? Bener, lo nggak marah sama gue. Ya, syukurlah kalau emang misalnya lo nggak marah sama gue. Berarti selama ini gue udah salah sangka sama lo. Maaf ya. Ternyata benar kata Rizka. Daniel ganteng juga ya. Kayaknya mata gue deh yang kemarin salah. Tapi gue tetap harus nganterin lo. Apa? Lo donor darah buat ibunya? Udah lah Riz, abis gue nggak tega aja kalau misalnya ngeliat ibu-ibu sakit kayak gitu. Gue tuh jadi inget nyokap gue kalau kayak gitu. Iya, tapi dia kan udah nyakitin lo, Jeng. Ya udahlah, biarin aja. Apa jangan-jangan lo udah mulai suka sama dia? Ih, apaan sih? Ya enggak lah, kok lo ngomongnya kayak gitu? Ya nggak apa-apa, Keles, buat move on dari si Romi. Ya, kok sedih sih? Aduh, gue salah ngomong lagi deh. Ini mulut bocor banget sih, ampun deh. Jeng. Di sini sih? Nungguin lo. Gue? Ngapain? Kan tadi lo bilang cuma nganterin gue doang. Nyokap gue pengen ketemu sama lo. Katanya pengen ngucapin terima kasih. Helah, lebay banget sih. Udah nggak usah. Salamin aja cepet sini bilang. Nggak bisa gitu. Ini amanah dari nyokap gue. Gue mau cuma nyampein. Gue udah nggak mau ada urusan lagi ya sama cewek lo. Kalaupun gue ketemu sama nyokap lo, asal lo nggak ikut, oke? Nggak bisa gitu. Nyokap gue nyuruhnya, lu harus ikut sama gue, lu bareng sama gue. Kok gitu? Ya nggak tahu. Ini amanah orang tua lo. Kalau dilawan bisa kualat nanti. Udah lah, yuk. Udah. Sebentar doang. Masuk. Beneran si Daniel mulai deket sama Ajeng? Oh my God. Alhamdulillah, ini kan berkat kamu. Kalau darah kamu tidak mengalir di tubuh tante, belum tentu tante seperti ini. Kan, gue bilang juga apa? Mama tuh pengen ngucapin banyak terima kasih sama lo. Karena lo udah bantuin mama. Iya tante, sama-sama. Yang penting tante udah sehat ya. Terima kasih ya. Jadi nyokap lo udah meninggal. Iya, udah lama. Terus bokap lo di sini, di Jakarta?
Iya sih, cuman ya gitu sekarang lagi sakit-sakitan ya. Muka lo kenapa tiba-tiba berubah gitu deh? Enggak, gue cuma mikir berarti yang cari nafkah cuma lo doang dong. Ya iyalah, emang kenapa? Enggak sih, nggak apa-apa. Gue cuma mau bilang gue minta maaf ya kalau udah sering nyakitin lo. Aduh lo, kenapa sih lo jadi baper kayak gini? Perasaan lo gak jahat-jahat banget lo sama gue. Biasanya kali. Ya enggak, cuma kan lo berapa kali sering nawarin buat apply kartu kredit, gue selalu nolak. Iya emang nasabah gue cuma lo doang. Kan enggak, santai aja kali. Tapi iya sih, kalau yang nyebelin-nyebelin dikit kayaknya cuma lo doang deh. Gak cuma santai aja, gak apa-apa kok. Ya halo. Di mana kamu? Ini aku lagi ada meeting sama klien. Bukannya kamu di rumah sakit jagain mama kamu? Iya tadi abis dari sana terus langsung ketemu sama klien sekarang. Kamu tahu nggak sih, aku tuh dimarahin sama papa. Masa meeting besar gini kamu nggak ada? Apa kata karyawan lain coba? Kamu ini calon mantu perusahaan ini loh. Kamu bilang sama aku harus profesional, tapi kamu sendiri nggak kayak gitu. Gini, nanti kita ngomongnya pas ketemu aja ya, jangan sekarang ya. Kenapa harus nanti? Kenapa nggak sekarang? Kamu tuh emang nggak pernah menomorsatukan aku ya? Kamu cinta nggak sih sama aku? Iya, tapi nanti aja kita ngomongin lagi ya pas ketemu. Nggak enak, soalnya lagi sama klien ya. Oke, bye. Ya ampun, cewek lo tuh protektif banget ya? Lo bisa tahu kalau itu dari dia? Ya iyalah, aduh, bahasa tubuh lo tuh kelihatan banget tadi. Takut, ya kan? Halo? Oh iya Bu Ida, ada apa? Oh gitu Bu, jadi Bang udah setuju ya Bu? Oh ya udah Bu, alhamdulillah. Jadi sekarang Ibu udah punya kartu kreditnya? Oh iya udah ya. Iya Bu, makasih juga Bu, sama-sama. Selamat malam. Yes, akhirnya. Bentar ya. Seneng banget ya Iya, bisa dapet undian. enggak. Itu tadi klien gue, akhirnya tuh kartu kreditnya di-apply juga sama bank. Soalnya kasihan banget, katanya buat pengobatan anaknya. Gue seneng banget lah bisa ngebantuin, ya kan? Aku benci kamu. Kartu kredit ya? Enggak. Emang kenapa sih? Gini ya, pertama gue takut nggak bisa ngangsur, takut nggak bisa bayar, terus datengin debt collector. Dan bagi gue kartu kredit itu cuma kesenangan sesaat, cuma di awal, habis itu nyakitin. Ya iya sih emang, kalau kita pakai kartu kredit tuh, ya kita emang harus sebijaksana mungkin. Kalau enggak bisa kejeblos. Bener banget. Pantesan tiap gue tawarin kartu kredit nggak pernah mau. Ya maaf deh. Enggak sih, nggak apa-apa. Tapi apa? enggak kok, nggak apa-apa. Kalau aja lo play kartu kredit ke gue, mungkin target gue sekarang terpenuhi dan gue nggak akan dipecat. Tapi sekarang gue udah nggak mau maksa orang lagi. Apalagi kalau itu udah mengenai prinsip. Heran gue. Kenapa gue selalu merasa nyaman nih kalau di deketnya Ajeng? Gue siap bantu dulu. Teringat jelas senyum terakhir yang kau beri.
hatiku dengan cinta yang lain. Kan ku biarkan ruang hampa di dalam hidupku. Bila aku harus mencintai, berbagi hati itu hanya denganmu. Namun bila ku harus tanpamu, akan tetap kuarungi hidup tanpa bercinta. Ternyata tuh Dana nggak seburuk yang gue kira loh. Ya, dia baik, terus ramah lagi. Gua mau ngucapin banyak terima kasih ya. Udah mau donorin darah lu buat nyokap gue. Kalau nyokap gue tahu, dia pasti seneng banget. Ada orang yang mau peduli sama dia. Dan gue juga mau minta maaf sama lu. Selama ini gue udah bersikap kasar sama lu. Tapi kenapa di awal nyebelin banget coba? Mas, ya dia mas baca. Lihat ya apa yang udah kamu lakuin barusan? Hah? Iya kan saya nggak sengaja mas. Nggak sengaja, udah jelas-jelas kamu yang narik tangan saya kok. Kamu ini maksa banget. Oh. Kalau jadi kasar sih biasa aja dong, jangan kayak gitu juga. Tapi tetap aja, tapi dia baik kok sama gue. Nah, bisa gitu. Nyokap gue nyuruhnya, lu harus ikut sama gue, lu bareng sama gue. Kok gitu? Nggak tahu. Ini amanah orang tua lo. Kalau dilawan bisa kualat nanti. Harus tanpamu, akan tetap kuarungi hidup tanpa bercinta. Hidup tanpa bercinta. Tanpa bercinta. Mil, kamu udah lihat hasil penjualan kita? Udah. Terus tanggapan kamu gimana? Itu sih yang aku pikirin. Padahal tuh produk kita kan gak jelek-jelek amat ya. Tapi kenapa ya susah banget dipasarin? Kalau saran aku ya, Mit. Kayaknya bagian marketing tuh harus ditambah lagi orangnya. Karena nggak cukup lu cuma 2 orang. Emang kamu punya orang marketing? Ada temen aku, cewek. Kamu inget gak? Yang waktu itu suka nawarin aku kartu kredit. Iya tahu, kenapa? Dia namanya Ajeng, kerja di Bank Jotang. Menurut aku cara kerjanya dia bagus loh, semangatnya tinggi lagi. Si cewek centil itu, yang suka sama kamu, yang ngejar-ngejar kamu. Enggak, makin bebas dong dia nguasain kamu. Kamu ngomongnya begitu sih, Mit? Pokoknya enggak, aku nggak mau kenal sama cewek itu. Loh, Mit. Silakan Pak, kartu kreditnya saya dilihat dulu. Makasih Pak. Mas, silakan kartu kreditnya dengan cicilan 0%, bisa kasih fotokopi aja. Makasih ya Mas. Mbak, silakan Mbak kartu kreditnya dilihat dulu aja Mbak. Kasih fotokopi KTP juga bisa. Makasih ya Mbak. Halo, Jack. Iya. Teman-teman diajakin ke mall sekarang ya. Apa? Ngajak teman-teman ke mall? Iya, ada teman lagi promosiin kartu kredit nih. Teman-teman suruh pada kesini, ya? Oh, oke, siap kalau gitu. Oke, thank you ya. Bentar ya Pak. Hai, Jang. Ayo. Mau aku bantuin nggak? Ya nggak apa-apa sih nih. Aku bantu catetin ya. Nggak apa-apa, kamu taruh-taruhin aja. Tadi siapa namanya? Boleh ya, dilihat dulu aja. Oh ya, oke. Mbak, siapa? Alamatnya. Oke. Umurnya Mbak?
Mbak, silakan mau kartu kreditnya. NPWP-nya punya kasih fotokopi KTP aja sama NPWP nanti dicatat juga ya. Oke, Mbak. Apa Mbak namanya? Oke. Mbak, silakan kartu kreditnya. Bunganya mau persen loh, Mbak. Kalau nggak mau bisa dicatat juga sekarang. Ada fotokopi KTP-nya sama NPWP? Ada, berminat ya? Silakan, Mbak. Siapa namanya? Afifah. Apa? Para karyawan disuruh buat kartu kredit sama Daniel. Masih banyak ya, Mil. Gara-gara kamu tadi tuh nasabahku banyak banget loh hari ini. Sama-sama. Lagi pula. Sebenarnya tuh teman-teman udah pengen banget punya, cuma belum sempat ngurusnya aja. Iya, tapi tuh sebenarnya kamu nggak usah kirim karyawan kayak gitu juga kali. Itu terlalu banyak. Gini ya kelakuan kamu. Demi cewek ini, kamu suruh teman satu kantor ngeplay kartu kredit. Iya. Mita, Jadi ini kerjaan kamu setiap hari. Yang kamu bilang meeting sana sini tapi nggak taunya. Dan lo kan nggak lihat siapa lo. Lo cewek yang suka gangguin pacar orang itu kan? Mita. Ayo kita ngomong di luar. Enggak, di sini aja. Kita ngomong di luar. Enggak. Udah, ayo cepet. Sini. Kamu bisa nggak sih? Nggak usah emosi kayak gitu. Jangan nuduh orang sembarangan, kenapa sih? Gimana aku nggak emosi coba? Cewek itu tuh udah mempengaruhi kamu buat kepentingan kerjaannya tuh nggak? Ini bukan salahnya Ajeng, aku yang pengen bantuin dia. Lagi pula, aku kasihan. Dia selama ini kerja keras buat hidupin keluarganya. Alah, bullshit. Aku tahu banget ya cewek-cewek kayak dia. Dia tuh mau ngelakuin apa aja demi uang. Tapi Ajeng nggak kayak gitu orangnya. Bohong. Kamu kenapa sih belain dia terus? Jangan kamu udah suka ya sama dia? Sadar. Minta aku ini cuma bantuin dia, nggak lebih. Enggak. Bener kan? Kamu suka kan sama dia? Kamu tuh emang orang yang gak punya rasa terima kasih banget ya? Kalau kamu nggak kerja di kantor papa aku, kamu nggak akan punya apa-apa, tau nggak? Ngomong apa kamu barusan? Masih kurang jelas. Kalau kamu nggak kerja di kantor papa aku, kamu nggak akan bisa hidup seperti ini. Oke. Kalau kamu nganggap aku kayak gitu, sekarang juga aku mundurin dari kantor papa kamu. Dan mulai detik ini juga, kita putus. Hah? Aku emang orang kecil, aku emang orang gak punya. Tapi bukan berarti aku gak punya perasaan dan harga diri. Dan sekarang aku sadar. Maaf kalau cuma jadi benalu di hidup kamu sekarang ini. Daniel, apaan sih? Daniel! Aduh, gimana ya? Gue jadi nggak enak nih sama ceweknya si Daniel. Bapak! Bapak bangun, Pak! Pak! Gimana? Tolong! Pak, Bapak bangun, Pak! Ayo, Pak, Bapak kenapa? Pak, Bapak bangun dong, Pak! Tolong! Aduh, tolong! Iya nih bro. Enggak, gue udah keluar dari kerjaan gue yang kemarin. Iya makanya gue telepon lu. Ya soal yang kemarin gue bantuin promosi deh. Ya. Tenang aja bro, gue usahain. Tenang, tenaga gue handal. Ya. Oke, siap. Kabarin ya. Thank you bro. Ada apa kamu dengan Mita? Kok kamu mau ambil kerjaan lain? Duduk dulu aja ya, Mah. Ayo.
Gini mah, aku sama Mita udah putus mah. Kok bisa? Iya mungkin memang udah seharusnya berakhir mah. Aku juga capek terus-terusan kerja di bawah bayang-bayang orang tuanya sama dia mah. Sekarang aku pengen usaha sendiri aja. Mama doain ya, supaya aku bisa berhasil. Aku benci kamu. Nganter bapaknya ke rumah sakit. Iya Nil, kayaknya bapaknya Ajeng tuh harus dapat perawatan khusus deh. Kira-kira dirawatnya di mana ya? Sorry Nil, gue nggak bisa kasih tahu. Loh, kok gitu? Kenapa? Ya Ajeng pesan ke gue untuk nggak kasih tahu siapapun. Kebiasaan nih anak kalau nelpon. Lama-lama gue sekolahin juga lo gimana caranya untuk sopan santun untuk telepon. Gue harus cari duit sebanyak itu di mana coba? Ya, kalau mau jual barang ya barang apa lagi yang mau gue jual? Masa gue juga harus jual rumah sih? Gimana ya? Riz, kok lo di sini juga? Gue tuh tadi nelpon lo tapi handphone lo nggak aktif. Lo kenapa sih? Ya maaf deh, soalnya tadi tuh si Daniel nelfonin gue mulu. Ya, gue lagi malas aja ketemu sama dia. Iya, tadi dia juga nelpon ke kantor, nyariin lo gitu. Terus gue yakin banget ya, dia pasti nelusuri semua rumah sakit untuk ketemu lo. Iya apaan sih, kok lebay banget enggak? Nggak mungkin kali. Nggak tahu deh. Oh iya, gimana? Lo udah pikirin belum biaya yang besar buat bokap lo itu? Nah itu dia yang lagi gue pikirin sekarang. Aduh masnya tuh biayanya besar banget Riz. Dan ya gue nggak tahu harus cari pinjaman kemana. Kan lo tahu sendiri gaji kita berapa. Ya itu nggak sesuai aja sama persyaratan peminjaman di kantor. Oke gue lagi bingung banget nih gimana ya. Ya juga sih, mana ya? Gue kesel bete sama tuh cewek. Bisa-bisanya dia ngerebut pacar gue. Gue harus kasih pelajaran buat dia. Kayaknya ini yang pas buat dia. Halo, saya minta kamu cari informasi soal sales kartu kredit yang namanya Ajen dari Bang Jotang. Saya tunggu sekarang. Halo? Iya halo? Benar ini Mbak Ajeng? Sales kartu kredit yang waktu itu nawarin ke saya? Oh iya mbak benar. Maaf ini dengan siapa ya mbak? Saya Sinta. Saya pemilik makanan dan usaha minuman Mbak. Saya mau dong ajuin kartu kredit yang waktu itu Mbak tawarin buat saya. Mbak Sinta ya? Aduh mbak maaf banget. Saya kayaknya lupa deh mbak. Kapan ya mbak saya pernah nawarin itu ke mbak? Maaf banget ya mbak. Minggu lalu Mbak. Mbak lupa ya? Sorry ya Mbak, soalnya waktu itu saya juga lagi sibuk. Jadi saya lupa deh soal Mbak Ajeng. Oh iya nggak apa-apa kok mbak, saya yang salah. Ya udah mbak, kalau emang misalnya mbak berminat, nanti saya aja ke rumah mbak gimana? Alamat rumahnya di mana? Di Jalan Bunga Bangsa nomor 100. Nanti kalau Mbak udah sampai depan rumah, langsung masuk aja ya. Pagernya jarang dikunci kok. Oh iya oke, pasti mbak, pasti saya datang. Makasih banyak ya mbak. Ya terima kasih. Ya. Oke, makasih. Yes.
klien ke-50. Yes! Duh, sorry telat. Tadi gue selesaiin kerjaan dulu. Nggak apa-apa, duduk. Gimana soal pinjamannya? Bisa? Bisa sih, tapi Udah, lo nggak usah khawatir. Segala persyaratan apapun, lo kasih ke gue, semoga aja bisa gue penuhin. iya, tapi Ajeng pasti marah kalau dia tahu lo mau bantu dia. Gue nggak bantu dia, gue cuma ngasih jalannya aja ke dia. Gue tahu banget dia tuh nggak mau ditolong, apalagi soal kehidupan pribadinya. Ya Ajeng gitulah anaknya. Kalau masalah kerjaan sih dia oke aja. Tapi kalau menyangkut kehidupan pribadinya, dia pasti susah. Apalagi kalau udah menyangkut bokapnya, dia nggak mau pasti. Lo nggak usah khawatir, gue yang tanggung semua resikonya. Ternyata dia baik banget ya. Duh, sebel deh dia gak suka sama gue. Lo bengong sih? Gimana? Bisa nggak? Enggak, gak apa-apa. Duh, gimana ya? Ya Bang, Makasih ya, Mbak. Ya, makasih. Ini sih bener rumahnya Mbak Sinta sih kayaknya. Tapi kok sepi sih? Oh iya, kan katanya kalau sepi tinggal masuk aja. Permisi. Ajeng, nggak apa-apa. Lu bisa tau gue ada di sini sih? Udahlah, lo nggak usah kabur dari gue. Gimana kondisi lo? Ya nggak apa-apa, cuma luka doang kok kayak gini. Dong, kondisinya nggak apa-apa? Tenang aja, dia nggak apa-apa. Dia hanya butuh istirahat aja. Karena luka di kepalanya ini kan cukup dalam. Jadi butuh penanganan serius. Iya, kalau gitu. Makasih banyak dok. Baiklah, saya tinggal dulu ya. Mari dok. Lo kenapa sih? Hah? Bisa sampai kayak gini? Tadi Rizka kasih tau gua. Katanya lu ke tempat klien yang lu belum pernah hubungin sama sekali. Terus tiba-tiba klien itu ngubungin lu, bilang katanya mau ngajuin pinjaman. Iya, gue nggak tahu. Ya udahlah, namanya juga musibah. Tapi gue nggak enak nih sama dia. Masalah tuh gue belum ngabarin dia kalau misalnya gue nggak jadi ke rumahnya. Terus tadi dia ngubungin gue. Gimana ya? Aduh, gimana dong? Nggak ada lagi, handphone gue mana? Kok nggak ada sih? Jeng gini. Lu istirahat aja biar gua bantuin hubungin orang ini. Ya udah. Ya. Ini tadi nomornya ya. Ya. Oke. Ini bukannya nomornya Mita ya? Jeng. Lu udah pernah ketemu sama klien ini? Hah? Ya belum sih. Aduh makanya gimana ya, gue tuh enak banget deh sama dia. Masa aja dia minta gue untuk rumahnya hari ini. Tapi ya gimana pas gue nyampe rumahnya, ternyata dia punya anjing. Galak lagi, gue dikejar, makanya gue lari dan dia kayak gini. Tapi sebelumnya lu udah pernah ngubunginnya belum? Ya belum sih.
Apa gue lupa kali ya? Lo kan tahu sendiri kalau klien yang gue hubungin tuh banyak banget. Tapi nggak tahu deh, gue nggak ngerti. Pokoknya gue belum pernah ketemu sama dia, emang kenapa? Aku benci kamu. Itulah itu birit karena gonggongan anjing lo. Iya, biar tau rasa tuh cewek. Lagian berani-beraninya nganggu cowok gue. Mita. Hebat banget. Iya dong, gue. Oh. Jadi kamu yang udah bikin Ajun celaka? Daniel. Bisa ya? Berbuat sejahat itu? Dia apa lebih gak jahat dari aku? Soal kamu tahu ya, Mit, kebahagiaan dan ketulusan itu nggak bisa dibeli dan diukur pakai uang. Dan terima kasih, kamu udah nunjukin sama aku kalau kamu tuh nggak pantas buat dipertahankan. Daniel, maksud kamu apaan sih? Daniel! Daniel! Udah, sabar nih. Udah lagi. Udah dibayar, Sus? Betul mbak, atas nama Pak Daniel. Daniel? Maksud lu tuh apa sih biayain pengobatan bokap gue? Siapa yang biayain? GR banget. Ya itu tadi kata kasir apa? Dia yang bilang kok. Gua nggak ngebayarin. GR banget. Ya tadi kasir sendiri kok yang bilang. Gua nggak bayarin lu, karena gua tahu banget. Lu mana mau sih kalau dibayarin? Nah itu lo tahu kan? Gini ya, gua ngambil pinjaman di bank tempat lu kerja. Gua ngedaftar di bawah nama lu. Maksudnya apa sih? Iya, gua minjem, tapi yang harus ngangsur itu lu. Karena Rizka sendiri yang cerita. Lu mau pinjam tapi lu nggak punya jaminan yang kuat. Ya udah, gue yang ngajuin. Tapi lu yang harus bayar. Dan gue yakin lu pasti mampu. Lagi pula kan bayarnya secara kredit. Dan itu artinya lu nggak akan dipecat kan? Karena lu udah memenuhi target lu. Mau 50 ataupun 1, gue sama-sama calon nasabah lu kan? Tapi kok lo tahu soal target gue sih? Rizka yang cerita semuanya sama gue. Besar. Tapi makasih banget ya, Nil. Ya ternyata lo emang baik banget sama gue. Tapi tenang aja, gue bakal ganti semua kok ya. Dan thank you juga lo udah apply di bawah nama gue ya. Gue jadi terharu. Apaan sih? Thank you ya. Iya, sama-sama. Oh iya Nil, kemarin Rizka bilang sama gue katanya lo mau putus ya sama Mita. Maafin gue ya. Kalau pakai minta maaf sih? Iya, pasti kan dia nyalahin gue. Kenapa harus nyalahin lo coba? Ya mungkin emang udah waktunya harus berakhir. Dan di antara gue sama dia udah ada kecocokan aja. Ya, sama kejadiannya kayak lu sama Romi. Lo tau soal gue sama Romi sih? Rizka yang cerita semuanya sama gue. Dasar, ember banget itu orang. Ajam, lo mau gak jadi pacar gue? Apa? Gak usah sok kaget gitu, biasa aja kali. Iya. Iya enggak, gue bingung aja. Kok lo bisa suka sama gue sih? Terus mendadak mau jadi pacar gue lagi? Ya jujur, gue udah suka sama lo udah dari lama. Beneran, serius. Tapi ya, gue baru berani ngungkapinnya sekarang.
Kenapa sih kayak orang bingung gitu? Iya, ya iyalah. Ya enggak. Gimana sih, kok lo bisa suka sama gue? Oke, sekarang pertanyaannya begini aja. Lu suka juga nggak sama gue? Lu cinta nggak sama gue? Ya sebenarnya gue juga suka sama lo. Serius? Asik! Berarti sekarang kita pacaran dong? Yes! Ya, tenang dulu dong, tenang. Ya karena kita bersama-sama putus, jadi kayaknya enaknya kita sama-sama untuk saling mencintai dulu deh. Belajar saling mengenal dan saling mencintai gimana? Maksudnya gimana sih? Ya iya, kayak kartu kredit aja. Kan bayarnya nyicil tuh. Nah, sama kayak gue tuh. Pelan-pelan, step by step, tapi pasti. Gimana? Supaya cinta kita awet dan maut yang memisahkan. Gimana? Dasar sales kartu kredit. Cinta aja disama-samain kayak kartu kredit. Ya udah. Yang penting gue cinta sama lo. Dan cinta gue ini cinta non tunai. Kok nonton? Nice sih. Sama itu kayak apa? Kayak judul FTV. Ya udah, bagus dong. Apa saya itu kamu enggak? Lagi ya, mau nggak Pak? Udah beli lagi ya. Salah, beli obat. Kurang nggak enak, boleh lagi nggak? Sorry. Kalau masalah sih dia,